Senang jumpa kembali dengan sahabat YouTube. Terima kasih nih sudah klik video saya. Juga subscribe dan share dengan teman-teman ya. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi resep tentang membuat kue kembang goyang. Apakah sahabat YouTube sudah pernah mencobanya sendiri? Bahan-bahannya sudah tertera pada resep. Nah, langkah pertama kita ambil mentega dan kelapa. Ini kita akan gongseng supaya lebih kering nantinya ya. Dan kita juga akan mencampurkan beberapa tepung yang sudah kita persiapkan dan ditambah gula. Kita aduk pakai mix dan terus kita tambahkan kelapa yang tadi kita gongseng. Dan juga kalau sudah bercampur merata, baru kita tambahkan santan. Santannya sesuai dengan ukuran. Ya, santan ini akan kita aduk bersama tepung dan ditambah juga telur. Dan kita mix supaya ini bisa tercampur rata. Kemudian kita istirahatkan ya untuk waktu 1 atau 2 jam. Kita akan mempersiapkan untuk menggoreng. Dalam menggoreng kembang goyang, kita harus perhatikan cetakannya dulu ya. Cetakannya yang kita periksa supaya kita tahu kalau ada yang bolong pada cetakan, itu berarti tepungnya akan ngeraket dan tidak bisa lepas dan sulit untuk dilepasnya itu. Jadi langkah pertama adalah kita akan merendam dulu cetakan ini supaya panas. Kemudian kita tepung yang senempel itu kita diamkan dulu sampai dia sekelilingnya membentuk. Dan kemudian baru bisa kita goyang-goyangkan. Nah, dia akan lepas sendiri karena sudah tercampur dengan minyak panas tadi ya. Dan berikutnya kita akan terus mencetak kue kembang goyang ini. Tapi memang kembang goyang ini kita gunakan minyak yang banyak supaya bisa mengambang. Ada satu hal yang harus kita perhatikan adalah keadaan minyak itu memang harus cukup panas ya pada waktu menggoreng. Dan apinya juga jangan terlalu besar, karena api yang terlalu besar membuat kembang goyang ini cepat gosong. Dan kalau sudah matang seperti ini, warnanya kekuningan. Yang perlu kita perhatikan, kalau cetakan ini sudah menebal dengan tepung-tepung, harus kita rendam sampai dia lepas. Jadi ada waktu untuk istirahat dulu ya. Kita baru bisa melanjutkan setelah cetakan ini bersih. Jadi dalam menggoreng itu permukaannya jangan sampai tenggelam. Kalau dia tenggelam itu akan lepasnya susah. Karena memang hanya sebatas permukaannya saja. Seperti ini ya. Ya, ada satu tips lagi supaya kalian ingat ya. Bahwa kalau kita menggoreng kembang goyang ini, kita harus membaliknya setelah semuanya kering. Supaya lebih mudah membalikannya. Karena kembang goyang ini sifatnya lembek. Dia setelah mengeras kalau sudah diangkat. Ya, kembang goyang dengan rasa kelapa itu sangat legit. Dan sahabat YouTube, kalau ingin mencobanya, boleh separuh resep.
Nah, nanti kalau misalnya sudah terbiasa, bisa satu resep ini ya. Nah, kembang goyang ini rasanya manis. Saya juga akan memberi resep dengan variasi lain, yaitu kembang goyang asin. Di lembar resep ini, kembang goyang asin itu tidak menggunakan gula dan kelapa, tapi menggantikan dengan tepung bumbu ayam. Nah, kita bisa campurkan tepung semua dengan bumbu ayam tadi dengan telur. Kemudian kita mix dan kita aduk sedikit demi sedikit supaya bisa tercampur rata. Ya, kalau kita rasa kurang asin, kita bisa menambahkan dengan masako ya. Karena masako tuh warnanya putih. Nah, kita bisa saring setelah adonan kita campur supaya tepungnya tidak ada yang menggerindil. Dan pada waktu kita mencetak, kita tidak kesulitan. Ya, kita tambahkan juga minyak sebanyak 2 sendok. Ya, setelah itu kita rendam dulu cetakannya. Dan kita celupkan, jangan sampai memenuhi permukaan cetakan ini. Dan ini akan lebih mudah lepasnya. Dan seterusnya kita bisa mencetak. Dalam wajan ini minyak juga harus penuh ya, supaya bisa mengambang kembang goyang ini. Memasak itu hal yang menyenangkan. Apalagi kalau kita bisa memasak sesuatu makanan yang belum pernah kita lakukan dan berhasil jika kita membuatnya. Ya, siapa saja bisa melakukannya asal tahu cara dan resepnya ya. Nantikan ya video saya yang terbaru dengan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Saya juga dengan senang hati sahabat YouTube bisa tulis di komen tentang masakan ini dan mengoreksi saya